sahabat channel harapan baruku transmigrasi UPT Saluande yang Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, udah bantu subscribe, like, komen, dan kasih banyak masukan ya. Nih di Saluandeang ya, beberapa hari ini hujan. Nah kita ini jam 4 waktu Indonesia bagian tengah. Ini ada Pak Charles yang mampir ke rumah setelah selesai tanam sawit samping rumah. Di sini ngobrol-ngobrol, berbagi tips merawat coklat. Ya kita dapat ilmu juga nih cara merawat coklat itu seperti apa. Alhamdulillah ya, kita dikasih pengalaman, dikasih ilmu yang luar biasa. Dan setelah Pak Charles pamit pulang ya, suamiku langsung ke atas jemput anakku pulang ngaji karena ini udah gerimis ya, takutnya nanti hujan deras. Nih udah pulang tuh, karena tadi tuh bilang Pak Charles tuh bilang gini, kemarin hujannya mulai hari Jumat. Biasanya kalau hujan mulai dari hari Jumat itu hujannya bakal deras terus dan lama gitu. Bener aja nih, ini udah kehujanan nih anaknya ya. Udah selesai ngajinya? Arep gedang kok malah hujan. Malah hujan. Gitu pondok acara udah kamu panen, Mas? Belum panen. Kok sampai basah, Mas? Iya. Kok bisa kenapa? Sampai 2 kali. Dan ini tuh udah mulai hujan ya, tapi belum deras. Suamiku malah mau ke kebun Pak Charles ya, mau motong pisang karena udah 2 kali nih kita dikasih tahu di sana udah ada pisang matang Mas, ini suruh motong gitu kan, udah ada yang dimakan burung gitu. Karena suamiku pulang kerja itu juga udah sore, udah capek juga, terus lupa juga ya. Jadi tadi Pak Charles datang ke rumah itu ngasih tahu suruh motong lagi pisangnya. Jadi suamiku nih hujan-hujan tetap berangkat nih ke kebun Pak Charles mau potong pisang. Dan itu ya untungnya kebunnya itu nggak jauh dari rumah, jadi ya walaupun hujan tetap bisa lah gitu kita potong. Nah itu suamiku udah pulang dari potong pisangnya, kita lihat masih sisa berapa sisir ya, karena kemarin kata Pak Charles udah 2 sisir yang dimakan burung ya, kan udah telat sehari itu. Nah, dari Pak Charles ngasih tahu. Nah tadi tuh datang lagi ngasih tahu lagi suruh motong. Nah ini dia sisa yang dimakan burung. Wah ternyata sudah banyak ya yang dimakan burung, tapi masih ada beberapa sisir itu yang masih utuh, masih belum matang juga, jadi bisa kita simpan ya buat stok. Kemarin itu juga kita udah potong berapa tandan gitu ya pisangnya, udah dibikin sale juga, udah dibikin keripik juga ya. Pokoknya alhamdulillah dari awal pendaratan transmigrasi ini udah hampir 5 bulan ya di rumah itu, yang namanya pisang itu alhamdulillah nggak pernah telat ya. Jadi pokoknya aku bersyukur banget, dan ini tuh dikasihnya gratis loh sama Pak Charles sama Bu Charles itu ya. Dulu waktu di Jogja pisang kepok gini ya, 1 sisir itu aku beli di Jogja itu di harga 20.000 25.000, dapat harga di bawah 20.000 aja itu harus nawar dulu ya di pasar. Sekarang bisa ini makan pisang unlimited lah ibaratnya ya, rezeki sekali nih pokoknya. Berkah sekali lah di rumah transmigrasi ini. Dan bener aja ya, ini setelah sampai rumah suamiku nih hujannya itu makin deres. Tadi tuh waktu Pak Charles pamit pulang itu bilang gini, kan mendungnya gelap ya, katanya ini nanti bakal hujan deras Mas, anginnya kenceng, terus bisa jadi banjir gitu kata Pak Charles. Wah memang ya, memang benar kalau kata orang Jawa itu ya, orang dulu, orang tua dulu tuh pakai ilmu titen ya. Jadi mereka itu menandain tanda-tanda dari alam gitu, intinya seperti itu.
Dan bener aja, beneran setelah selesai potong potong pisang ini ya, anginnya itu kenceng, hujannya itu deres banget ya pokoknya. Terus sampai aku tutup pintu ya, karena saking kencengnya angin tuh airnya sampai masuk ke rumah gitu. Nah, di sini tuh suamiku bercandain gini, never give up. Aku pikir kasih semangat apa gitu, ternyata jangan menyerah makan pisang. Karena memang beneran ya, dari awal pendaratan sampai sekarang itu pisang tuh alhamdulillah nggak pernah telat, nggak pernah habis ya. Pokoknya selalu ada di rumah itu yang namanya pisang. Dan aku bersyukur anakku tuh juga nggak ada bosennya makan pisang ya. Dan nih hujannya makin sore itu makin deres ya. Dan lanjut video aku sambung di pagi harinya. Ini suami sebelum berangkat kerja ini disempetin dulu nyemprot pestisida ya, karena beberapa tanaman itu udah banyak yang dimakan belalang, dimakan oteng-oteng itu. Jadi sebelum habis ya kita usahakan lah ya. Di sini dulu ini tuh sebenarnya aku tanam timun ya, tapi sisa beberapa pohon aja. Apalagi habis hujan seperti ini, terutama tanaman sawi pasti banyak yang ambruk ya, kena hujan gitu. Nah, ini sawinya setelah sekian lama akhirnya kita bisa menumbuhkan si sawi-sawi ini. Soalnya kalau siang ya itu banyak banget belalang. Jadi daunnya itu banyak yang dimakan belalang, jadi karena banyaknya hama, belalang, oteng-oteng dan lain-lain, kita itu harus intens untuk nyemprot pestisida. Dan aku tuh baru tahu ya, ternyata tanaman nanam itu selalu ada aja problemnya, dari yang jamur, yang virus, yang bakteri, belum lagi hama dan lain-lain. Nah, ini juga kemarin kena angin ya waktu hujan, tapi ini alhamdulillah kemarin udah sempet hampir mati, nggak buah lagi setelah dipruning, setelah dipupuk. Ternyata masih banyak lagi ya si buah pare belut ini ya, sayur pare belut ini. Ini modalnya cuma 2000 dulu beli bibit ya dari Jawa. Udah panen, udah kejual juga ya. Dan ini suamiku benerin jagung-jagung yang ambruk ya, karena memang kemarin tuh anginnya kenceng ya, rawan sekali, tapi kayaknya ini masih bisa diselamatkan lah ya si tanaman jagung ini. Ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung video ya. Ya, begitulah pokoknya kegiatan warga transmigrasi UPT Saluandeang ini ya, kurang lebih sehari-hari ya kerja ke lahan, ke pekarangan, tanam sayur ya, begitulah pokoknya ya, disyukuri alhamdulillah. Dan ternyata kita udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton channel ini. Mungkin di next video aku akan bagi info tentang transmigrasi terbaru ya.